rekomendasi dari kalian di komentar. Bang, tolong dong lu reaction video dari Draw My Life Indonesia. Dan sekarang gue bakalan copyright. Jadi guys, sekarang gue bakalan reaction video dari Draw My Life. Draw My Life, Bobon Draw. Kurang gitu boy. Kurang apa? Anu boy, apa boy? Minum. Ya, kita minum. Kita ada anggur ketan di sini ya. Kalian udah pernah cobain belum sih? Sedikit promosi ya. Ada anggur ketan. Ya, jangan cobain Amer doang, tapi anggur ketan juga cobain. Ini nikmat banget. Ya, dari Draw My Life, Bobon Santoso. Dulu ya banyak di antara kalian, bang bikin Draw My Life dong, waktu 1 juta, 2 juta subscriber, 3 juta. Gua nggak bikin karena sengaja gua nggak bikin buat kontennya Draw My Life. Kalau gua bikin Draw My Life nggak bikin konten ini, bener nggak? Betul. Ya kita kasih konten buat Draw My Life, tapi dan sekarang Draw My Life. Shit ya. Jadi sekarang gue bakalan bikin reactionnya guys ya. Sekarang gue udah muncul di menunya Draw My Life Indonesia ya, 1.500.000 sekian subscriber. Oke, dia udah upload banyak video juga, 97, dan tentunya kita akan lihat yang ini aja nih, Bobon Santoso Drawing About ya. Kita buka, klik. Ada iklan. Iklannya kita skip dulu boy, ya nggak boy? Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang subscribe. Oke, dimulai guys. Lagunya sih lagu agak sedih gitu ya. Memiliki nama lengkap Bobon Santoso atau populer dengan channel YouTube The Santoso, adalah seorang konten kreator YouTube kelahiran 1988. Kok tahu deh? 1988. Diketahui sudah memiliki seorang istri cantik bernama Cheryl Yuan dan memiliki seorang putri cantik bernama Grace. Istri cantik. Nambah lagi supaya dapat putri cantik lagi. Ya, istri gua Cheryl Yuan dan Grace Santoso ya. Pun terlahir dari keluarga yang sederhana. Ia menceritakan sebelum jadi YouTuber, dirinya sempat memiliki usaha di Bandung dan Jakarta. Jadi benar sekali kalau gue sempat memiliki usaha di Bandung dan di Jakarta. Dan sekarang gue kasih tahu ke kalian kalau usaha gue waktu di Jakarta adalah buka jualan handphone ya. Dan di Bandung itu pada tahun 2010-an gue jualan emas, toko perhiasan gitu, dan pilot sih Pak. Kasihan. Oke, kita lanjut lagi. Usahanya mengalami kebangkrutan sehingga membuat Bobon memilih untuk pindah ke Bali dan menjadi konten kreator. Dirinya membuat channel YouTube pada 22 April 2015, namun baru aktif dan menekuninya pada tanggal 29 Januari 2019 di Bali yang diberi nama The Santoso. Benar. Jadi gue punya akun YouTube, sebenarnya akun YouTube biasa kayak gitu, kayak misalnya kita punya akun email. Itu dari 22 April 2015, dan gue murni bikin jadi konten kreator atau YouTuber pada 29 Januari 2019 di Bali. Jadi fix gue ke Bali itu murni buat jadi konten kreator ya, mabok lah. Membangun channelnya dari nol, Bobon tidak tahu masa depannya akan seperti apa dan tidak tahu akan dapat berapa banyak subscribers. Sang adik yaitu Ricky Santoso yang juga merupakan seorang konten kreator dan memiliki channel Rick SNT, membantu Bobon untuk mengembangkan channel YouTube miliknya. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Bobon untuk menarik jumlah viewers. Gue mau terima kasih kepada Ricky, dan beneran itulah gunanya pansos. Jadi kalau misalnya lu mau jadi YouTuber, lu mau bikin sekeren apa, seganteng apa, setadian apa, segila apa, kalau lu nggak pansos, nggak ada yang tahu. Bener nggak, Bay? Betul. Iya, karena berkat Ricky lah gue pansos, diberi waktu dan ruang. Ayo bang, lu pansos ke gue, lu jadi YouTuber, jadi konten kreator. Jadi gitu sih, gue mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat Ricky. Kalian bisa follow Instagramnya ini, dan kalian juga bisa follow YouTube-nya. Kalian subscribe deh, ini dia jalan-jalan, tapi sekarang udah nggak jalan-jalan. Dulu keliling Indonesia gratis ya. Ricky guru terbaik buat gue, dan guru dari siapa, Boy? Bukan cuy. Oke, lanjut. Mereka kemudian sepakat untuk membuat konten bertemakan komedi ringan dan ekstrim ala luar negeri, tepatnya negara Amerika. Setelah channel YouTube Bobon hampir mencapai 100.000 subscribers, Ricky melihat Bobon mempunyai potensi dan sudah bisa mengarahkan channel YouTube-nya sendiri, sehingga Bobon bisa memanage channelnya tanpa bantuan Ricky. Di samping itu mereka memang memutuskan untuk jalan masing-masing karena Bobon ingin melakukan hal ekstrim dan gokil, tetapi Ricky tak mau melakukannya karena bukan karakter dari dirinya.
iklan dulu kolaps. Oke, jadi bener guys ya. Sekali lagi terima kasih buat Ricky sekali lagi. Dia gak mabok. Ya. Jadi guys, dia lihat potensi gua ada dan akhirnya YouTube itu dikasih ke gua. Sebenarnya YouTube gua cuma sempat ganti nama, namanya Herik ya, cuma buat menggait penonton dari Ricky supaya masuk di channel baru dia. Dan sebenarnya itu adalah channel gua, dan setelah udah 100.000 subscriber atau udah besar, channel itu gua ganti nama dengan The Santoso. Dan benar sekali dari Draw My Life Indonesia, kalau Ricky memang gak cocok karakternya untuk di konten gua mungkin merusak karakter dia ya, yang merusak dari seorang traveler ya menjadi seorang goblokers gitu ya. Dan akhirnya kayak gitu guys ya, dia memberikan gua waktu dan ruang dan kayak gitu-gitu. Iklan goblok. Lanjut. Bobon pun mulai dikenal publik lewat kontennya yang terbilang ekstrim, mulai dari eksperimen hingga memakan makanan yang tak biasa. Ia mengaku konten ekstrimnya memang terinspirasi dari salah satu acara luar negeri yaitu Jackass. Ya benar. Namun hal tersebut untuk dilakukan lantaran YouTube memiliki segudang peraturan yang melarang konten berbahaya. Bobon menambahkan bahwa segala sesuatu yang ia makan dalam kontennya memang sudah dilakukan riset terlebih dahulu sebelumnya. Ya. Jadi benar, gue terinspirasi dari Jackass ya. Jadi ini adalah sebuah serial TV, sebenarnya kayak acara gitu, bukan acara sih sebenarnya, kayak serial gitu. Dia menampilkan sekelompok manusia yang goblok ya, barbar. Misalnya dia setrum pakai apa, terus misalnya dia minum air kencing, dia juga melakukan eksperimen yang aneh-aneh. Gue terinspirasi dari itu. Tapi guys ya, sekali lagi untuk channel di platform YouTube ini kita nggak bisa terlalu kembangin terlalu ekstrim, karena YouTube mempunyai peraturan yang sangat signifikan, sangat ketat lagi. Ya YouTube. Jadi akhirnya gue hanya bereksperimen ya dengan standar nasional SNI, eksperimen standar nasional Indonesia ya, yang hanya bisa dilakukan seperti ini dan bisa diterima seperti ini, kayak gitu aja sih guys ya. Sebenarnya gue pengen ngelakuin lebih ekstrim lagi, kayak motong tangan dan di tangan gue pakai robot gitu boy, keren gak boy? Keren. Terus gue mau implan payudara sebenarnya kayak gitu ya, tapi gue urung buat karena itu mungkin telah berketan ya. Draw My Life, mabok lah. Jadi kayak gitu aja sih, jadi gue bikinnya agak standar aja ya. Tapi gue suka dengan animasi dari Draw My Life Indonesia, luar biasa. Dan voice overnya ya, voice over atau apa? Voice over. Iya, benar sekali. Lanjut ya, suaranya pasti cewek pasti cakep. Keseriusannya menjadi seorang YouTuber ia buktikan dengan membuat tato di salah satu lengannya dengan gambar YouTube ketika kanal YouTube-nya telah mencapai 100.000 subscribers. Ya, benar. Selain untuk lucu-lucuan, hal ini ia lakukan agar memiliki dampak yang positif untuk dirinya, agar dapat melangkah lebih jauh dan lebih baik di YouTube. Ya. Buat konten juga sih. Bobon Santoso memang dikenal sebagai salah satu YouTuber Indonesia yang menyajikan konten makan makanan ekstrim. Salah satu videonya yang pernah viral dan menjadi perbincangan warganet adalah mencampurkan Indomie goreng dengan bahan tak lazim, yaitu kecoa. Bobon mengaku ide membuat video tersebut datang dari dirinya sendiri. Kecoa yang digunakan Bobon sebagai topping dalam konten ekstrimnya diketahui berjenis kecoa Madagaskar. Ya. Alasan menggunakan jenis kecoa tersebut ternyata karena serangga tersebut dapat Bisa dimakan. Sebenarnya gue juga nggak tahu bisa dimakan apa enggak, tapi intinya dimakan nggak mati sih gitu. ya sempet nih gue pas makan Indomie kecoa ini ya, sempet viral banget sampai media dari Vietnam boy. Sampai media Vietnam loh, gue nggak tahu tulisannya apa ya. Tulisan Vietnam gitu, sampai dari luar negeri juga viral, dan dari pihak dari media-media Indonesia juga banyak yang ngewawancara waktu itu. Akhirnya gue ngerasa diwawancara nih. Ya luar biasa ya. Oke, kita lanjut guys ya. Selain kecoa, Bobon juga bereksperimen dengan memakan beberapa hewan seperti babi, katak raksasa, aligator, cicak, serta barang elektronik seperti kamera dan televisi. Ia bahkan tak segan mengeluarkan uang jutaan untuk membuat konten sekaligus membahayakan dirinya sendiri dengan berendam dalam genangan saus sambal merah dalam salah satu videonya. Untuk makan aligator kayaknya belum sih boy ya. Tapi bakalan kita buat sih. Tapi semuanya hampir benar. Terutama kayak menghambur-hamburin duit buat eksperimen saus sambal itu luar biasa nih. Nih, kalian lihat nih, kayak gini. Itu ngabisin duit sekitar 6 juta. Dan bukan sekali doang yang terjadi. Gue sering ngelakuin eksperimen atau buat konten yang over budget, seperti mandi coklat. Terus apalagi ya?
Kayak gitu deh. Tapi yang paling bahaya adalah waktu prank pelakor. Itu hampir ditalak. Itu lebih berbahaya daripada kerugian 10 juta, boy. Oke, kita lanjut lagi ya. Sedih sih sebenarnya. Lantaran kerap menyajikan konten berbau makanan, akhirnya ia sering disebut sebagai the next Master Chef. Hal ini pun akhirnya menarik perhatian dari salah satu juri unggulan MasterChef Indonesia, Arnold Purnomo. Thank you, Arnold. Keduanya pun saling sindir di media sosial. Tak sampai di situ saja, Bobon juga menantang Chef Arnold untuk adu masak di depan chef populer. Jadi guys, gue memang sempat kisru dengan Arnold ya. Akhirnya kita jadi teman. Dan memang gue sempat nantang dia buat masak di Gordon Ramsay di depannya. Tapi gue juga mau ngucapin terima kasih ke Chef Arnold karena udah ngundang gue. Dan akhirnya gue bisa jadi teman sama dia. Gue pansos sama dia dan dia juga pansos dari kita ya. Kalau nggak ada kita, nggak ada Goblokers, mungkin nggak ada komentar yang jumlahnya puluhan ribu di channel MasterChef. Kalian coba lihat channel MasterChef, pasti komennya Bobon the next MasterChef. Lanjut. Gang dengan Chef Arnold, Bobon juga pernah mendapatkan kasus karena konten YouTube-nya yaitu saat ia memanggang seekor kelinci, namun kala itu Bobon memberi judul kucing. Hal ini mengakibatkan beberapa komunitas dari pecinta anjing dan kucing marah kepadanya, padahal mereka mendapatkan video Bobon tidak utuh. Jadi itulah gunanya kalau misalnya kalian nonton video secara utuh. Jadi memang sempat ada kisru seperti ini, tentunya dari komunitas kucing dan anjing. Gue minta maaf sih sebelumnya. Tapi sebenarnya gue nggak pernah masak kucing atau anjing. Ya, nggak pernah masak kucing atau anjing. Mereka itu dapat cuplikan di Facebook. Itulah Facebook. Pasar ya, Facebook itu kayak pasar. Mereka cuma dapat cuplikan foto dan itu kayak gitu. Akhirnya gue diserang sama komunitas pecinta kucing. Setelah Bobon menjelaskan hal tersebut, akhirnya masalah ini berakhir dengan damai. Iya, sebenarnya bukan berakhir dengan damai, nggak ada kabar. Sampai situ saja, saking terlalu ekstrim kontennya, sang adik Ricky sering komplain dan tidak setuju dengan apa yang dibuat Bobon. Meskipun demikian, di balik sosok Bobon yang konyol, Bobon adalah sosok family man. Hal ini bisa dilihat dari Instagram miliknya yang kerap membagikan momen bersama istri dan anak. Jadi alasan gue kenapa bikin channel kayak gini, pertama gue mau narik jumlah viewers tentunya. Gue mau nyajin sesuatu yang berbeda karena sekali lagi gue sempat pilot bangkrut waktu gue buka usaha di Bandung maupun di Jakarta. Gue mengalami dimana gue udah berkeluarga dan masa transisi yang kurang mengenakan. Akhirnya guys, gue ngelakuin ini semua tentunya demi kehidupan yang lebih baik. Dan sekarang akhirnya aku sih kayak alay banget aku. Dan sekarang akhirnya gue bisa menikmati hasil jeripaya gue. Jeripaya gue ngejual harga diri gue. Walaupun mungkin gue adalah orang yang paling sering dikatain goblok di Indonesia. Berkat kekonsistenannya menyajikan konten yang menarik dan menghibur, tak jarang video miliknya mendapatkan jutaan viewers di YouTube. Bahkan kanal YouTube-nya kini berhasil mendapatkan lebih dari 3,5 juta subscribers dan telah mengunggah 257 video. Tidak hanya itu saja, Bobon juga mempunyai lebih dari 355.000 followers di jejaring media. Iya, jadi udah 3,7 dan followers Instagram kita udah 400.000. Kita udah lebih banyak daripada Next Carlos. Jadi konsistensi itu perlu banget. Nah, gue diajarin ini semua dari Ricky. Konsistensi perlu banget. Sosial Instagramnya. Kalau mau jadi YouTuber jangan uploadnya jarang-jarang. Bangga dengan apa yang telah dicapai dirinya saat ini. Ia juga mengungkapkan keinginan gua kecilin suaranya. dari kontennya dengan membuat konten yang tidak terlalu konyol pada tahun 2021. Sebenarnya udah masuk 2021 nih boy. Kita belum tobat-tobat. Tobat ternyata mahal ya. Kita mau bikin konten tobat ternyata dihitung-hitung budgetnya 500 juta ya. Perlu mobil, perlu ini, perlu itu ya. Goblok ya. Konten kita semakin mahal. Akhir kata, Bobon berpesan kepada para penonton setia. Sedih gue ngeliat ini gambar gua, istri gua, anak gua, tadi ada Ricky. Tetapi jangan sampai kita merugikan orang lain. Iya, jangan sampai ngerugiin orang lain. Lakuin research terlebih dahulu sebelum membuat konten seperti gua. Jadi inilah channel dari Draw My Life Indonesia. Channelnya khusus memang Draw My Life tentang YouTuber atau tokoh di Indonesia kayak gitu. Gue suka animasinya, menurut gue ini keren. Kalian bisa kunjungi, subscribe juga. Banyak yang nggak tahu kalau misalnya gue seperti apa, dan dari konten ini kalian tahu akhirnya.
hampir semuanya benar, seperti tahun kelahiran gua dan lain-lain, keluarga gua. Ya tujuan gua adalah membuat YouTube karena gua pengen tampil beda. Karena menurut gua kalau misalnya gua jadi yang terganteng itu susah, yang terkeren itu susah. Mau bikin konten terkaya kita nandingin itu agak susah. Jadi mungkin nggak ada yang mau bikin konten tergoblok. Akhirnya kita buat konten tergoblok dan itu ternyata berhasil. Akhirnya kalian juga kenal gua adalah Bobon the Master Chef. Ya terima kasih Tuhan. Gue bikin YouTube berarti kurang dari 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Akhirnya udah sebesar ini. Menurut gue ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Dulu istri gue waktu di Jakarta gue sempat jualan bikin nasi kuning. Waktu pilotnya, waktu usaha gue tutup itu tahun 2014. Bukan 2014, sorry, 2019. Akhir 2019. Akhir 2018 ke 2019 dia sempat jualan nasi kuning. Gua jualan masuk ke mall-mall, gua tanya orang mau nggak nasi kuning, harganya 25.000. Mahal ya nasi kuning. 25.000 nasi kuning mahal. Kalau sekarang istri gua jualan mungkin bisa 50.000 ya, karena yang lainin gua YouTuber gitu kan, bobot minta foto sama di keprek. Dia sedih banget sih. Dulu gue makan nasi jinggo juga waktu gue pertama ngerintis YouTube di Bali. Gue gak ada duit sama sekali. Gue pakai Samsung A7 yang udah pecah retak. Itu gue pakai sekitar 3 bulan gak ganti handphone. Gue makan nasi jinggo itu yang 5.000-an boy. Nah ya gue makan 2 bungkus sehari kayak gitu doang sih. Kelihatan kayak enak doang hidupnya di villa. Ternyata boy. Ya jangan lihat orang, lihat dari kehidupan sosial medianya, tapi lihat aslinya ya. Dan sekarang sih akhirnya semua terbayarkan karena gue berkorban terlalu melampaui batas. Kayak misalnya gue mengorbanin harga diri gue. Jadi terima kasih sih seperti itu. Ya, gue Bon Santoso, inilah Draw My Life gue, inilah kisah gue. Kayak gitu aja. Terima kasih bagi kalian yang udah support gue. Kita sebentar lagi udah 4 juta subscriber. Thank you buat terus. Terima kasih buat Ricky. Sedih deh kalau dipikir-pikir. Ada insto nggak boy? Ya. Udah deh kayak gitu aja. Ada yang nikah deh.